Komsos Paroki Blimbing Malang, kali ini kami akan meliput kegiatan program ketahanan pangan keluarga yang ada di Paroki Blimbing Malang. Nah, kamu tahu nggak sih ada kegiatan apa aja di program PKPK ini? Setahu aku nih, kegiatan yang ada di program PKPK ini itu ada pembudidayaan sayuran baik secara konvensional maupun secara hidroponik. Dan yang paling menarik nih, itu ada budidaya ikan lele loh. Wah, kedengarannya seru banget sih. Pasti. Aku penasaran banget deh. Aku juga penasaran dan aku yakin teman-teman di rumah juga pasti penasaran. Jadi, ikutin kita terus ya. Selamat siang Pak Teguh. Hai, selamat siang. Nah, saya Anu Pak dari Oke, Komsos. silakan duduk. Nah, saya mau meliput nih Pak mengenai pembudidayaan yang ada di program PKPK ini. Awal dari pembudidayaan ini apa sih latar belakangnya yang mendasari dan idenya ini siapa yang mencetuskan Pak? PSE Keuskupan Malang itu punya program namanya program ketahanan pangan. Kebetulan Paroki Blimbing sebagai pionir program ketahanan pangan keluarga paroki ini di tingkat keuskupan ini adalah yang pertama itu tentang ekologi sendiri. Jadi diharapkan kita mengingat kembali, peduli, jangan merusak keutuhan ciptaan. Ya. Kemudian tahap kedua pemberdayaan sumber daya manusia. Ya, apalagi di kondisi COVID. Yang ketiga peningkatan ekonomi. Artinya para warga atau para pelaku bisa mengembangkan karya ini menjadi nilai yang ada rupiahnya. Nah, orang mau berhasil saya katakan panca usaha ya. Rabi gabah. Rabi gabah, apa itu Pak? Rabuk. Bibit yang baik. Garapan atau pengolahan atau pemeliharaan. Itu banyu, pengairan, penyiraman. Hanya Pak? Hanya pengendalian hama penyakit. Oh, berarti ini kalau saya boleh menyimpulkan sebenarnya kegiatan budidaya ini mudah untuk dilakukan asal kita punya kemauan ya Pak. Dan itu teman-teman kalau tadi Bapak udah sebutkan ada akronim tadi Rabi Gabah, itu bisa jadi tips buat kalian yang mau membudidayakan sayuran ini di rumah. Selamat siang Bapak-bapak. Oh iya, selamat siang. Sibuk ini. Saya izin ganggu sebentar ya Pak ya. Iya. Saya mau tanya Pak, kenapa kok ikan lele yang dipilih? Kenapa nggak ikan lain? Ikan lele cukup dikenal masyarakat dan cukup akrab di lidah masyarakat. Bisa dibeli dengan harga murah, dipelihara dengan cara yang mudah dalam kondisi apapun. Nah, gitu. Untuk membudidayakan lele itu biasanya kan pakai tempatnya yang besar-besar tuh Pak. Kenapa ini pakai drum-drum gini Pak? Kalau terpal itu kan membutuhkan lahan yang luas. Nah, sedangkan kita ini ada di termasuk golongan masyarakat perkotaan yang wilayahnya terbatas. terbatas. Untuk ini Pak, cara perawatannya gimana Pak? Drum kita potong, kita bentuk seperti ini, kita jadikan tempat untuk pembesaran lele gitu. Air di perkotaan kan biasanya pakai air ledeng. Oh ya, air ledeng. Nah, pada umumnya air ledeng itu kan pakai kapurit. Supaya kandungan kapuritnya itu tidak berbahaya untuk bibit lele. Itu kita siapkan airnya dulu seminggu sebelum dikasih ikan. 1 minggu air dibiarkan, air 5 cm dari bawah itu harus dibuang. Kapuritnya kan mengendap di bawah. Nah, air bawah harus dibuang. Oh, berarti yang dipakai yang bagian Disedot atas. pakai selang saja, ya, gitu. Baru dikasih bibit lele. Nah, gitu. Untuk umat yang ada di Paroki Blimbing Pak, silakan memberikan tips dan saran-saran kalau misalkan mereka juga mau ikut membudidayakan. Saudara-saudara umat di Gereja Paroki Blimbing, barangkali ada yang berminat datang ke sini kapanpun bisa. Oh, Bapak pasti siap ya Pak ya? Siap tempur. Oke, makasih Ya. Pak untuk Baik. informasinya. Ya. Semoga sukses. Selamat siang Bu Ika, Pak Yoyo. Halo, Perkenalkan, saya Alma dari Komsos Paroki Blimbing. Ya. Kali ini saya ingin meliput tentang penanaman hidroponik nih Bu, boleh nggak? Oke, boleh. Oke, pertama-tama nih yang saya ingin tanya, hidroponik itu apa sih Bu? Mungkin teman-teman masih belum tahu di sini. Jadi hidroponik itu merupakan budidaya menanam dengan menggunakan air saja, dengan menekankan pada pemenuhan nutrisi pada tanaman. Sebenarnya kelebihannya banyak ya, tapi yang utama hemat lahan. Karena sistem ini bisa disusun secara vertikal. Terus yang kedua, efisien waktu dan tenaga. Kita tidak perlu repot untuk menyiram-nyiram setiap hari. Sudah ada air, jadi sudah tersirami secara otomatis dan pemupukannya pun terus-menerus.
Kemudian yang ketiga, karena ditanam di air, jadi kandungan airnya tinggi sehingga sayurnya lebih renyah. Apakah sistem hidroponik ini mahal jatuhnya? Sebetulnya kalau ngomong mahal itu karena beberapa orang mempersepsi bahwa sistem hidroponik itu harus yang menggunakan pipa-pipa dan sebagainya, harus pakai greenhouse. Padahal sebetulnya kalau kita mau menanam dengan sistem yang lebih sederhana, hidroponik itu jadi murah sebetulnya. Seperti tadi langsung dicelup pakai model seperti ini, baskom ini jadi murah. Karena kan ya tinggal baskom aja. Ini kalau kita bandingkan dengan tanah, dia lebih efisien. Karena air itu tidak terbuang kemana-mana. Ini namanya sistem wick atau sistem sumbu. Jadi tanamannya hanya melalui kapiler. Di sini isinya adalah sekam dan kokopit. Kemudian tanamannya bisa tumbuh karena airnya, tandonnya itu di sini. Kita menyiramnya paling hanya 4 hari, 5 hari sekali. Yang penting tandonnya terisi air. Gitu. Bahkan dari barang-barang bekas seperti ini sudah bisa jadi sistem hidroponik. Jadi bekas galon aqua kecil, kita kasih sumbu, kemudian yang bawah ini untuk tandon nutrisi, atas kita kasih sekam dan kokopit, kita sudah bisa menanam sayur di sini. Jadi murah sebetulnya hidroponik. Mungkin bisa berbagi tips and tricks nih buat teman-teman yang mau belajar hidroponik secara mandiri. Mungkin paling gampang sekarang adalah mencari lahan di rumah masing-masing yang terkena sinar matahari, kemudian mulai menanam. Kalau ada kesulitan dan sebagainya, paroki itu mewadai. Setiap hari Kamis dan Sabtu itu ada pelatihan di sini. Nah, tipsnya adalah mulai dulu cari lahan, mulai nanam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya yang komprehensif. Selamat siang, Bu. Siang, Mbak. Ini dari tim pemasaran dari program PKPK ya, Bu ya? Kalau boleh tahu, selain jus sawi ini, kira-kira produk apa saja sih, Bu, yang dijual di program PKPK ini? Kami produknya macam-macam, Mbak. Ya, jadi mulai dari bibit lele, ya, kemudian lele konsumsi juga, terus akhirnya ke pakan lele juga. Kita juga melayani lele yang sudah satu paket sama tongnya itu. Terus di samping itu kita untuk sayuran hidroponik juga, di samping benih ada yang berbentuk polybag juga, ada yang bibit kecil-kecil lontong-lontong itu juga ada. Di samping itu juga ada makanan kayak tiwul dan gaplek. Proses distribusinya seperti apa ya, Bu? Kalau untuk konsumennya bisa datang ke sini, kita juga menyediakan kurir, Mbak. Dari jasa antarnya juga bisa dengan ongkir. Kalau yang mau langsung ke sini nih, dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam kerja kita itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Waktunya antara jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya beli produk tiwul ini sebagian dari hasil jualan kami. Dijamin rasanya mantap banget. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Makasih ya, Mbak. Oke teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Aryan selaku perwakilan dari tim pemberdayaan PKPK. Apa sih visi dan misi dari program ini? Visi utamanya adalah untuk mengedukasi umat yang mempunyai lahan sempit dan ingin membuat semacam kebun sayuran. Jadi kita mengedukasi, kita memberikan caranya seperti apa sehingga umat itu bisa membuat sendiri untuk tanaman sayuran di polybag ini, sehingga kedepannya bisa menjadi salah satu sumber mata pencaharian baru di tengah pandemi. Sedangkan untuk misi awalnya kita ingin membantu umat prasejahtera di paroki ini. Terus dengan berjalannya waktu, umat yang berdatangan ke gereja tertarik ingin membeli baik itu bibit atau polybag. Akhirnya dari Romo Paroki memutuskan untuk memproduksi dengan banyak biar bisa dijual ke umat. Setelah itu juga ada misi tentang keguyuban yang ada di gereja. Jadi istilahnya kita bisa mengumpulkan teman-teman di gereja ini untuk bekerja sama membuat bibit ini dan segala macam. Dan ada salah satu tadi yang sudah dicoba adalah hasil dari sayur ini adalah jus itu tadi. Iya. Enak banget itu tadi. Jadi teman-teman, visi misi dari Pak Aryan tadi jadi akhir liputan kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa.